Saya kan? Anda, berarti Anda lebih pintar dari yang lain. Kan infonya seperti itu Bang, di media sosial. Iya, berarti masih bisa Anda dikatakan sendiri bisa menyatakan ada kesepakatan by phone. Oke. Berarti itu adalah kesepakatan. Jadi terima kasih banyak rekan wartawan yang sudah memberikan pemahaman secara hukum bahwa by phone pun itu menjadi sebuah kesepakatan. Bang, boleh geser ke sini? Geser kemana lagi? Bang, informasinya katanya ada perubahan pasal, benar atau enggak? Saya belum membaca ya. Semua itu kalau ini terkait dengan pidana. Kalau pidananya saya harus tunggu dulu surat dakwaan. Jadi kalau saya sudah terima secara resmi, saya baru bisa memberikan tanggapan. Ya, jadi secara resmi itu setelah saya dapatkan surat dakwaan, setelah saya periksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar resmi, ada nomor perkaranya, baru saya bisa memberikan tanggapan. Tapi kalau saya tidak terima dan saya tidak tahu apakah itu sudah terdaftar atau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya mohon maaf, saya takut salah nanti memberikan tanggapan. Takutnya tidak ada yang berubah. Nah, tapi kalau saya sudah terima surat dakwaan dan saya cek benar ada nomor perkara di sini, berarti itu yang benar. Nah, itu saya bisa tanggapi. Ya. Ini terdaftar di ruang sidang 5 ya? Ya, sidangnya di ruang sidang 5 nanti. Nanti apakah terbuka atau tertutup? Pasti terbuka, karena kan bukan sidang terkait dengan kesusilaan, bukan sidang terkait dengan anak. Insya Allah teman-teman media boleh masuk. Terkait keadaan kita sendiri kan? Baik, alhamdulillah. Ada juga lewat video atau lewat? Itu teknis ya, nanti setelah mediasi nanti. Mediasi itu kan nanti akan diizinkan, diminta supaya hadir atau tidak hadir. Oke, punten. Makasih Bang. Gali. Bang, Cek ke BTSP. ini kita sendiri sudah ada kabar Bang kondisinya seperti apa? Ya kalau kondisinya sih pada saat saya antar hari Kamis itu sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Doain aja, karena ini kan bagian dari perjuangan dia untuk mengungkap dan menemukan kebenaran yang material terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di November 2020. Bang, menyambung kembali nih terkait sebuah perjanjian. Tadi sempat saya wawancara KMA ya. Memang katanya kalau endorse itu tidak perlu ada kesepakatan perjanjian hitam di atas putih. Betul. Baik pun juga. Betul. Apakah ini upaya dari pihak Abang kita khususnya untuk membuktikan kalau perjanjian itu memang ada? Ada. Kalau tidak ada angka. Kalau tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawar itu adalah bagian dari sebuah kesepakatan. Jadi dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar dan 2 miliar. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebuah kesepakatan di antara Ismail Maki dengan tergugat satu. Dan yang terpenting dengan adanya, saya berharap perkara pidana ini untuk sementara di hold dulu, menunggu proses hukum perdataannya bergulir dan segera diputuskan. Bang, ini kan perjanjian ya, artinya tidak bisa satu pihak saja yang menjadi istilahnya itu tersangka, harus yang kedua-duanya. Ya. Apakah itu juga nanti akan Abang lakukan ketika di proses sidang selanjutnya? Maksudnya gimana? Di pidananya? Ya kan, maksudnya pidananya kenapa? Kan berawal dari sebuah kesepakatan perjanjian. Nah, di sini kan perjanjian itu tercapai. Artinya yang tadi Abang sampaikan
ada kesepakatan memberikan nominal angka. Ya. Nah, kenapa harus kita saja yang menjadi korban dalam kasus ini? Kenapa? Pertanyaan ini jangan tanya ke saya. Artinya abang akan menempuh. Oh ya, itu nanti di persoalan pidana ya. Jadi hari ini adalah perkara perdatanya seperti apa. Jadi yang saya harapkan sesuai dengan pasal 84 KUH pidana, ada hal-hal yang namanya untuk menunda proses hukum pidananya karena ada perkara perdata. Kalau perdatanya ternyata terbukti, apakah pidananya gugur? Pidananya akan gugur dengan sendirinya. Karena di situ sudah terbukti adanya wan prestasi. Kalau perkara perdatanya sudah diputuskan dan dinyatakan wan prestasi, maka secara yuridis perkara pidananya itu akan gugur. Pidananya itu akan gugur dengan sendiri. Artinya nanti barang bukti yang disita akan dikembalikan. Oh ya, itu proses mekanisme yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu pasti ada yang menjadi barang bukti, apa yang ada dalam hal-hal yang disita-sita ya harus kembali kepada yang bersangkutan. Apakah nanti Ismail akan menjadi saksi juga? Kalau Ismail pihak. Sidangnya akan bergulir. Kalau perdata Ismail pihak, tapi dia berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, dia diwajibkan hadir. Nah, hadir ini kan berarti harus menjadi kebijakan daripada kejaksaan. Apakah kejaksaan mengizinkan? Nah, kalau kejaksaan tidak mengizinkan, nanti saya sampaikan kepada hakim mediator bahwa posisinya tidak memungkinkan untuk hadir karena Nikita dan Ismail ditahan. Gitu kan harus ada alasan yang masuk akal sehingga seorang penggugat prinsipal tidak perlu hadir di pengadilan. Oke, ada lagi deh. Bang, berarti memang, mohon maaf sebelumnya, berarti memang kalau yang gugatan 100M itu Idul Adha. ya, nama besar Pak Diki juga ya Bang? Iya. Nah, berarti rinciannya memang kurang lebih karena memang nama beliau yang sudah besar, akhirnya memang munculnya harganya Jadi segitu. proses nilai itu adalah sesuai dengan kadar manusianya yang dirugikan. Jadi sebetulnya intisari gugatan ini jangan Anda bergeser. Nah, intisarinya itu adanya sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu adalah kesepakatan secara lisan untuk melakukan sesuatu di mana dalam kesepakatan lisan itu akan diberikan uang yang awalnya itu disodorkan 5 miliar, ditawar 4 miliar, dibagi 2. Caranya yang 2 miliar ditransfer, yang 2 miliar dibawa secara tunai diterima Ismail Marzuki. Dan itu terjadi November dan diingatkan untuk November lagi tahun 2025. Itulah yang dinamakan sebuah kesepakatan. Karena pasal 1320 KUH Perdata tidak pernah menentukan harus bersifat secara tertulis. Sedangkan yang diatur dalam perjanjian yang tertulis atau harus akte di hadapan notaris itu adalah terkait dengan jual beli tanah. Itu wajib di hadapan notaris dan itu namanya akta notarial, itu beda lagi persoalannya ya. Bang idenya sudah pegang Di Reskrimsus. Ya, siapa tahu teman-teman bisa membantu para pencari keadilan yang saat ini membuat pengaduan di Polda Metro Jaya terhadap inisial RJ supaya dia bisa hadir memberikan keterangan yang terang-terang. Oke. Ya, terima kasih Abang. biasa mungkin kehadirannya Iya aku, iya ini wan prestasi. Aku pengen banget memperhatikan hakim penggantinya, hakim anggotanya, hakim ketuanya, hakim anggotanya. Karena aku pengen juga mengenal mereka. Nanti apa keputusannya, begitu kan? Karena kalau menurut aku ini seorang ibu rumah tangga yang juga dulu pernah menjadi ibu tunggal. Menurut aku ini adalah bentuk perjanjian. Di mana bentuk perjanjian itu adalah adanya kedua belah pihak, adanya barang buktinya itu misalnya skincare kan perjanjinya. Terus adanya orang yang dewasa dalam berjanji ini, tidak anak-anak, tidak ODGJ, itu kan semua terpenuhi. Adanya barang halal gitu, barang yang tidak ada bermasalah itu kan ada 4 itu ada terpenuhi semua. Menurut gue sudah perjanjian, nggak perlu pakai surat-surat. Zaman dulu pakai surat, zaman sekarang nggak pakai surat.
pakai telepon pakai suara udah bisa sah menurut gue. Nggak tahu nanti ke depan menurut siapa terserah mereka. Itu menurut gue kalau ditanya ya saya sama Rizka berpendapat itu adalah sah perjanjian karena 4 unsur telah terpenuhi. Tapi gue bukan hakim, gue hanya menonton di sini. Gue pakai pink karena gue peduli wanita. Temen gue pakai pink, temen gue pakai pink. Kalau kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa pakai Karena pink kita ya? woman support woman. Woman support woman. Dan janjian juga pakai warna Nggak janjian warna kayak Pah, warna sumpah. pink. Aneh sih, ini sih aneh sih. Misalnya sih benar Iya dapat kok sih. bisa aneh ya? Tadinya gue tuh last minute ganti pinknya. Gue pikir lu nggak datang maksud karena kan kemarin kita udah ngobrol. Oh, berarti kalian janjian ya? Oh enggak, Nggak janjian. Nggak janjian. Aku Cuma jangan. kan, Kami Tanya ada nanya janjian. dulu ditanya. Ini hanya hati. Enggak, soalnya kita tuh pada gini, kita mau ada pengadilan nih pada datang nggak sih gitu kan? Cuman kayak Saya ya itu. nanya-nanya aja, dan jadi bukan janjian kita. Oh kalau mau hadir iya, karena kita ada Kan bebas sih dibuka untuk umum kan. Buka buat ini kan umum. untuk support ini. Support kita sesama ngejadi wanita. gitu. Sidangnya organisasi kita mau dengar kan gitu gimana. Betul. Gimana sih yang dituntut ini bacanya gimana gitu. Kan menurut saya pribadi nih hal yang lucu gitu loh, lucu banget. Gitu. Tapi ya kita harapkan ya si RG ini datang ya harus kooperatif dan Tapi dia menghargai. dipanggil Jadi tahu. Lela, Say. Oh gitu. Soal undang-undang kesehatan. Oh ya, Jadi dia membingungkan harus ke sana atau ke sini gitu. Jangan-jangan dia live juga. harusnya datang ya. Jadi kan harus kooperatif ya sama hukum, hakim gitu. Kecuali Tapi kalau dia- misalnya dia itu dialasankan sakit, misalnya dia itu ada Dia ada LP juga. misalnya, misalnya alasannya itu yang ini loh, yang misalnya alasannya ternyata dia kan jadi kronis gitu. Nah kita masih maklumkan. Kali kalau nggak datang tuh alasannya apa ya? Alasannya apa gitu? Apakah melihat kita gitu atau mungkin gini karena kita sekarang ada laporan mengenai undang-undang kesehatan mungkin apa ke sana gitu mungkin ke sana ya Bentrok gitu schedule-nya. ya kalau kemarin memang dia ternyata live kalau sekarang mungkin ke sana gitu jadi kita hargai kalau dia nggak ke sini ya muka-muka kita lah. Tapi seharusnya kalau sidang kedua ini kan sidang kedua ya. Pertama 28 Mei, ini kan 11 Juni. Harusnya datang sih gitu. Loh, kok tiba-tiba pakai kacamata di atas? Oh iya. Iya, kacamata hukumnya jelas. Kacamata hukumnya jelas. Gue juga gini ya. Udah Gan, ini kenapa kita baju? Lu bajunya pink juga. Kayak pakai kacamata. Ajaib sih, kita ajaib. Kacamata hukumnya jelas di sini. Dari kacamata juga jadi dia. Wah ini nih ajaib sih. Kita bertiga bisa pink. biar semakin jelas kacamata hukumnya di mata kami. Padahal aku ada lagi beberapa jas yang lain tuh benar-benar nggak tahu kenapa ini yang gue keluarin tarikannya dulu. Gue tadi udah mau kuning, gue tiba-tiba ganti pink. Oh berarti udah deh. Dalam gak sih? Harus jelas. Berarti ntar kita nanti berarti setelah saya kita urus. Harus kooperatif. wanita itu pink. 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 Wanita ini adalah ibu tunggal yang 3 anaknya belum bisa mencari nafkah. Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil belum bisa mencari nafkah. Dia mencari nafkah sendiri. Kasian. Kalau kalian nggak punya hati kasihan deh. Kasian deh lo. Ingat hukum akhirat saya. Bapak nih melihat para sahabat. Ya, terima kasih kali. Terima kasih ya. Dan sepertinya mereka lebih mengerti tentang makna perjanjian. Jadi dia tadi sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Jadi bisa juga dia jadi ahli. Ahli nujum. Saksi ahli ya, saksi ahli ya. Tapi artinya dia bisa memahami makna perjanjian itu seperti apa, dan barusan tadi dijelaskan. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan secara mendetail. Yang jelas 1320 KUH Perdata itu mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Nah, syarat sahnya perjanjian itu tidak ada aturan tentang tertulis atau tidak. Tidak iya. Oke. Ya. Makasih Pak Dokter. Makasih. Kami jelas. Atau ternyata bahwa kamu adalah seorang itu yang sukanya mengitu-itu gitu kan, kamu bisa ngomong sini ya. Artinya Tuh. bagi waktu enggak? Oh enggak dong. Aku deket rumahnya pertama, kedua ini kasus menarik banget. Jadi banyak orang juga udah nanya dari pertama kali nih kasus ini. Aku pantau juga, Doktif juga aku pantau. Dokter DRL, SS, itu semuanya aku pantau. Jadi kalau misalnya nanti ada pengadilannya di luar ini pun untuk si Doktif, aku pasti juga
pasti akan kawal. Aku ke Malang juga, ke Kepanjen, ke tempatnya si Isa Sega. Jadi udah berapa pengadilan nih kita datang, makanya nggak ikut 3 kali, ya udah 3, 4. Jadi ya udah memang ini udah kayak jadi bagian dari rasa penasarannya aku, yang aku harus eksekusi sendiri, aku mesti datang sendiri, mesti nyaksiin sendiri. Kayak gitu. Tapi udah jenguk kita di Rutan. Aduh ternyata susah jenguk dan Tapi udah ada upaya susah. untuk kesana. Lewat doktif sih, tapi doktif juga belum bisa. Lewat doktif, kalau misalnya bisa, ya udah aku pengen ikut, tapi ternyata belum bisa karena memang harus ada jadwal sama melalui pengacaranya, terus nggak bisa bukannya sembarangan bisa dijenguk bebas gitu loh. Jadi Sulit ya. sulit lah. Baiklah, mau minta tanggapannya soal ini kan kita menggugat Reja Gladys 4M ya. Sekaligus dengan 100 miliar yang kerugian immaterial. Ini Iya, worth it iya, nggak iya, sih? betul. Worth it nggak sih menurut Worth- gue? Ada yang bilang kurang sih. Kurang. 100 M katanya gitu, karena kalau melihat dari yang udah dia jalani berapa bulan, 3 bulan lepas semua, mungkin kontrak-kontrak yang harus dia dapatkan, dan juga gak cuma secara nominal ya, secara mental. Ya mentalnya itu bukan Niki doang loh, anak-anaknya Niki. Itu kamu mau hargai berapa coba? Ibu masuk ke dalam, berbulan-bulan gak bisa kerja apapun. Ditambah lagi ada resikonya pula, tinggi kan resikonya. Kalau sampai kenapa-napa dia, itu nggak bisa dihargai lagi dengan nilai uang berapapun gitu loh. Apalagi kalau sampai bener ya, udah ini tuh ada udang di balik bakwan, di balik batu. 100 M sih kurang sih menurut gue. Apa sih maksudnya? Kesel gue. Ya soalnya pendapatannya aja yang aku lihat aja tuh sebulan lebih dari 100 M. Lawannya uang kecil banget itu. Tapi percaya nggak kalau Niki ngelakuin komersi? Kenapa? Enggak lah. Enggak. Gini ya, tadi aku udah masukin ke Viti. Aku ada kasih komen balasan gitu untuk ada seorang pakar psikolog. Karena mungkin beliau cuma dengar dari satu rekaman. Kan aku dengar ada rekaman yang satunya. Itu tuh yang nyari-nyari kan beliau ya, si dokter ya. Iya mau dibayar nggak mau loh. Jadi dia tuh nggak mau sebenarnya. Cuma dicari lagi, didatengin lagi. Pokoknya kayak diupak-upak ya. Kalau gimana sih ngomong ala asisten ngomong ya. Apa sih kayak ngapain sih nyari gue kan kayak gitu. Ya udah segini deh ini. Kayak gitu loh cara ngomongnya tuh informal banget memang. Jadi narasinya yang didengar, kok kayak gitu sih, kayak kaget. Tapi kan ada kronologis loh sebelum-sebelumnya. Di belakang coba deh berapa kali dihubungin, berapa kali diminta. Pastilah orang tuh ada kayak apaan sih lo? Oh yaudah lo mau gue berhenti ngomong, ya udah segini. Nah gitu loh. Misalnya gitu kan itu si Mailnya ngomong begitu kan, itu gaya dia ngomong. Tapi gini ya poinnya ya. Satu, ngapain kamu cari-cari orang untuk ngebagus-bagusin produk kamu kalau produk kamu memang nggak bagus misalnya. Kedua, nggak usah takut lah sampai harus nyari-nyari, biarin aja dia ngoceh. Kamu buktiin kamu produknya oke kok, kenapa mesti sampai kayak begitu gitu loh. Sampai ya udah kamu review deh yang bagus-bagus, itu kan dia yang pengen nego ya, nego ada bahasa nego juga di belakang. Coba dengerin lagi, itu ada bahasa ya nih nego. Berarti kan itu kayak apa ya, beda lah sama pemerasan, beda. Berarti kamu seoptimis itu ya buat Iya, aku sih dari kacamata aku ini bukan hal yang dibilang pemerasan lah, ada kayak gini. Intinya ada produk yang ya kurang bagus, mintanya untuk dibilang bagus dengan kesepakatan sekian, pembayarannya juga dia juga yang nentuin, oke sekian ya. Bayarnya 2 kali, terus nanti tahun depannya lagi ya, apa bulan akhir tahun gitu kan, tahun depan akhir tahun gitu ya, nanti saya transfer lagi ya. Udah sih kalau kayak gitu mah apalagi cuman menyangkan nggak sih